wabarakatuh. Hai semua teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Ferdiansa. Ini video saya yakin ditunggu-tunggu kalian semua, karena video ini banyak banget di request. Mas, tolong dong mas buatin pola makan yang sehat bagaimana. Mas, apa sih kebiasaan Mas Ferdi makan dari pagi sampai ke malam hari? Mas, tolong dong bantu saya bingung nih mau makan apa aja. Aduh, ya ampun. Jadi ini mohon maaf banget ya, tema pola makan ini sebenarnya sudah di request oleh teman-teman sekalian dari tahun yang lalu, tapi baru saya realisasikan sekarang ini. Jadi saya mohon maaf banget teman-teman ya. Oke deh, sebelum saya mau mulai nih teman-teman ya, saya mau ngebagi dua hal dulu nih pola makannya. Yang pertama itu adalah menengah sampai ke bawah, dan yang kedua adalah menengah sampai ke atas. Ini bukan apa ya, bukan kasta ya, bukan makan orang kaya, makan orang miskin, bukan sama sekali. Jadi jangan salah paham. Yang saya maksud adalah menengah sampai ke bawah ini bagi teman-teman yang udah sembuh nih, sembuhnya udah agak lumayan, sampai ke bagian sensitif, enggak sampai ke bawah banget. Nah, yang kedua adalah menengah ke atas bagi teman-teman yang sudah mulai agak sembuh sampai ke sembuh total gitu loh. Jadi ini beda caranya, beda penanganannya. Nah, kalau teman-teman yang sudah dari menengah ke bawah ini, kalian harus makan 2 jam sekali. Ingat pesan saya, kalian harus makan 2 jam sekali. Jangan ngaret, jangan telat, on time. Biasakan itu teman-teman. Jadi 2 jam sekali itu kan harus makan sering-sering, tapi dalam volume yang dikit. Dalam volume yang jangan banyak-banyak, jangan sampai kenyang, jangan sampai begah. Nanti akan membuat kerja lambung kalian akan semakin berat. Jadi dikit-dikit tapi sering, 2 jam sekali. Oke ya. Nah, yang kedua adalah pada saat menengah, udah mulai sembuh sampai ke sembuh total nih, kalian harus makan 3 jam sekali. Ya teman-teman, 3 jam sekali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus on time. Nah, nanti di video saya ini, saya hanya menjelaskan yang 3 jam sekali ini, teman-teman. Jadi, biar nggak kepanjangan durasinya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau kalian sudah sembuh total, baru kalian bisa menerapkan yang namanya makan orang normal pada umumnya, yaitu sehari 3 kali. Nah, untuk yang bagian sensitif, tinggal kalian, otak-atik lah gitu ya. Setiap 2 jam makan ini, makan ini. Yang penting kan harus saja makan nasi buah lah gitu pokoknya. Nah, bagaimana cara pola makan saya setiap harinya, dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi? Ini akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Oke? Nah, yang pertama adalah pada saat saya bangun tidur nih teman-teman, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya tidak sikat gigi, pokoknya tidak ngapa-ngapain. Pada saat bangun tidur, itu saya langsung melakukan 3 hal ini. Yang pertama, saya minum Jeniper. Jeniper itu adalah artinya jeruk nipis peras dicampur garam Himalaya atau Himsalt. Nah, jeruk nipis peras ini pun juga seperti video-video saya sebelumnya sudah mengatakan, kalau teman-teman punya sensitif banget lambungnya, kalian cukup awal-awal dicoba 2-3 tetes, jangan lebih teman-teman. Kalau kalian sudah aman, mindset kalian pun juga sudah aman, nggak pikir negatif, nggak pikir takut kumat segala macam, baru deh kalian bisa naikin 5 tetes sampai 7 tetes, dan akhirnya kalian 1 buah seharinya. Jadi nggak perlu harus tiap hari seminggu tuh jeruk nipis terus, jangan juga teman-teman. Jadi harus dijedahin, diselang-selingin ya. Nah, yang kedua, saya melakukannya minum madu. Minum madu ini punya 2 cara. Yang pertama tuh dicampur dengan air 1 gelas, nggak usah dingin, cukup air biasa aja, air normal ataupun air hangat bisa juga. Nah, yang kedua dengan cara 1 sendok itu dimasukkan ke mulut terus diemut-emut, campur dengan air liur baru telan. Nah, yang ketiga, saya melakukan terapi air putih 2-3 gelas sekaligus. Itu bisa untuk mendetoks dan membuang-buang racun-racun di pencernaan kita, terutama di usus kita. Itu bisa melancarkan BAB kalian pada pagi harinya. Nah, inilah 3 hal inilah yang saya lakukan setiap harinya, setiap pagi. Tapi yang nggak sekaligus 3-tiganya ya, ganti-gantian. Kadang hari ini Jeniper, jeruk nipis peras sama Himalaya, besoknya madu, besoknya lagi terapi air putih. Atau enggak, 2 hari jeruk nipis, 2 hari madu, 2 hari air putih. Pokoknya 3-nya lah saya ganti-ganti menu pada saat bangun tidurnya. Nah, garam Himalaya ini pun juga bisa teman-teman berfungsi untuk menetralkan asam lambung kalian kalau kalian lagi perih ulu hatinya. Jadi bisa kalian pakai itu, ambil sejumput garam Himalaya terus kalian taruh di bawah lidah. Jadi garam Himalaya itu pun juga bisa mengontrol asam lambung kalian. Jadi kan nggak perlu lagi pakai obat kimia, nggak perlu lagi minum obat antasida ataupun obat yang lainnya gitu ya. Jadi cukup dengan menggunakan garam Himalaya, asam lambung kalian bisa netral kembali. Nah, setelah saya melakukan ritual tadi, 3 minum tadi itu, saya habis itu langsung sholat, entah sholat tahajud ataupun sholat subuh. Setelah saya sholat subuh, baru saya sarapan sekitar jam setengah 6 atau jam 6-an. Nah, sarapan di sini kan jangan banyak-banyak teman-teman ya. Kalian bukan makan sarapan nasi, bukan makan sarapan bubur ayam, nasi goreng, atau mie goreng, atau kalian makan kue-kue jalan pasar, roti-rotian, keju, segala macam. Bukan teman-teman, jangan kalian lakukan seperti itu. Yang harus kalian lakukan adalah sarapan buah-buahan pada pagi hari. Karena pada saat pagi hari itu hormon lapar kita lagi minim banget. Jadi jangan sampai memberatkan lambung kalian, memberatkan pencernaan kalian. Jadi pagi-pagi itu kalian harus makan buah-buahan yang gampang dicerna, seperti kayak apel merah pagi-pagi itu ya, bagus banget pagi-pagi itu makan apel merah. Jangan apel hijau ya teman-teman ya.
Kemudian bisa pakai pisang gedah, pisang awak atau pisang kepok, masih satu spesies. Kemudian juga bisa pakai pepaya, semangka, melon, terus juga bisa pakai buah naga, bisa pakai kurma juga teman-teman. Jadi makan buah itu sangat penting banget pada saat pagi hari. Nah, kalau saya juga bikin makin kenyangnya, saya tambahkan dengan talbina. Kalau dulu saya pakai oatmeal, tapi sekarang udah nggak lagi, saya pakai talbina. Karena talbina itu kandungan vitamin B itu cukup komplit, jadi bisa untuk meredakan stres kita, meredakan emosi kita. Nah, jadi saya gabungkan tuh, saya mix tuh talbina, saya mix dengan buah-buahan kayak kurma 3 biji atau 7 biji. Kemudian saya campur lagi dengan pisang gedah 2 biji, ataupun pokoknya saya ganti-gantilah setiap harinya agar tidak bosan dan monoton. Nah, nanti jam 9-nya saya baru makan nasi, makan berat, makan pagi. Nah, apa yang saya makan jam 9-nya? Ini dia yang saya makan. Nah teman-teman, saya udah di kantor nih sekarang nih ya. Nah ini saya waktu sekarang udah menunjukkan pukul jam 9-an nih. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa jam sekarang ini waktunya saya makan pagi. Saya kalau ke kantor pasti bawa bekal. Nah saya pengen nunjukin kepada teman-teman sekalian, saya makannya apa sih jam segini. Saya kalau jam 9 gini saya makannya berat nih, makan berat, makan nasi. Jadi saya ada nasi, ada daun kelor, ada sayur tumis, kemudian juga telur rebus, dan juga ada nugget, dan juga tahu goreng. Nah, ini saya mau menjelaskan kepada kalian semua teman-teman ya. Kalau kalian juga pengen yang digoreng-goreng seperti nugget ini, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan nih, ini nuggetnya buatan sendiri loh ya, bukan nugget beli di kemasan supermarket atau beli di minimarket gitu ya. Ini buatan sendiri. Jadi kalian jangan beli nugget yang di kemasan, itu agak-agak berbahaya juga teman-teman, karena sudah pasti pakai bahan pengawet. Kita nggak tahu pakai daging apa, kita nggak ngerti. Udah pasti pakai penyedap rasa. Tapi kalau ini semua alami, dagingnya alami, nggak pakai penyedap rasa, nggak pakai bahan-bahan kimia. Pokoknya teman-teman bisa deh browsing-browsing lah di YouTube bagaimana cara membuat nugget yang sehat. Nah, kalau pengen digoreng, saya sarankan teman-teman gorengnya itu menggunakan minyak kelapa atau nggak pakai minyak zaitun. Jangan pakai minyak sawit ya teman-teman ya. Apalagi kalau saya minyak sawit itu diulang lagi, dipakai lagi. Wah itu tinggi banget tuh, bahaya banget tuh teman-teman. Jadi lebih baik kalian kalau mau aman, kalau pengen goreng-goreng silakan, tapi menggunakan minyak kelapa atau nggak minyak zaitun. Kemudian telur rebus juga nih, telur rebus juga kalau kalian pengen juga pakai telur goreng, jangan dioseng-oseng pakai mentega. Mentega tinggi banget tuh lemaknya, jadi jangan kalian pakai deh. Saya yakin tanpa kalian sadarin pada saat kalian makan telur dioseng-oseng gitu pakai mentega, emang enak sih, tapi nggak berapa lama pasti kok agak timbul sensasinya, agak-agak nggak enak gitu lambungnya ya. Nah jadi saya lebih sarankan kalian kalau mau goreng telur pakailah minyak kelapa atau minyak zaitun. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya direbus saja begini, ini lebih enak lagi nih, lebih aman lagi nih kalau direbus gitu ya. Kemudian juga, nah ini teman-teman saya mau menjelaskan ini daun kelor ya ini ya. Ini daun kelor tinggi banget manfaatnya, luar biasa teman-teman. Ini kandungannya 25 kali lebih tinggi zat besinya dibanding bayam, bayangin teman-teman. Kemudian 17 kali kalsiumnya lebih tinggi daripada susu. Wah, itu luar biasa kan daripada susu sapi gitu ya. Memang kita kan nggak cocok kalau susu ya. Nah, cukup kalian pakai konsumsi daun kelor ini. Ini daun kelor adalah sayuran yang paling terbaik di antara sayuran yang lainnya. Ini udah paling the best lah daun kelor ini. Jadi kalian mindsetnya jangan berpikiran, wah Mas Fedi, daun kelor kan untuk ngusir jin, daun kelor kan untuk ngusir setan, untuk orang kesurupan. Itu mitos lagi teman-teman ya, jangan lagi percaya lagi deh. Jadi kita nawaitunya, niatnya itu makan daun kelor ini adalah untuk kesehatan, untuk kita ambil adalah manfaat gizinya, bukan mistiknya gitu ya. Kemudian daun kelor ini potasiumnya 15 kali lebih tinggi dibanding pisang. Wow, kan luar biasa teman-teman. Dan kemudian juga 4 kali kandungan vitamin A dibanding wortel. Pokoknya banyak lah teman-teman manfaat dari daun kelor ini. Nah silakan kalian teman-teman baca sendiri ya. Ini banyak banget lah manfaatnya. Dan saya juga makan nasi loh. Nah saya pakai nasi juga, nasi putih. Cuma nasi putih saya ini dikit banget, paling cuma setengah atau 1 centong lah gitu paling banyak lah. Jadi saya nggak banyak-banyak makan nasi. Yang saya banyakin itu adalah sayur-sayurannya ini yang saya banyakin, lauk-lauknya saya banyakin. Nah kenapa saya dikitin nasi putihnya? Karena saya takut nanti saya kelebihan karbo. Karena kalau saya pagi-pagi udah banyak makan karbo, keseringannya saya kalau siang itu udah ngantuk banget tuh. Siangnya saya udah kliap-kliap, jadi saya udah kalau kerja tuh udah nggak fokus lagi deh jadinya. Nasi putih yang saya belikan nasi putih yang bebas pemutih, nasi putih yang organik, nasi putih yang tanpa bahan pengawet, nasi putih yang tidak pakai perasa gitu ya. Saya belinya di 212 Mart. Ya teman-teman kalau mau cari mungkin bisa juga ke situ. Mudah-mudahan di tempat kalian ada jualannya. Jadi ini benar alami banget, makanya saya suka, makanya saya berani makannya. Nah teman-teman coba deh kalian ikutin pola-pola makan seperti ini. Jangan pakai bahan-bahan kimia, yang alami-alami seperti ini, makanan rumahan. Insya Allah lambung kalian pasti akan sehat, percaya kata saya. Saya yakin lambung kalian pasti ada perubahan.
Cobain teman-teman. Ini kalian suka banget ya sarapannya makan bubur ayam, sarapannya makan gorengan, sarapannya makan mie instan, sarapannya makan bakso, sarapannya makan nasi goreng. Wah itu kacau banget tuh teman-teman tuh. Itu kalian akan memberatkan lambung kalian pasti akan berontak di situ. Makanya nggak heran pada saat siang hari atau sore hari kalian udah mulai sensasi, kalian mulai nggak ada perasaan, kalian udah mulai sesek. Itu tadi akibatnya kalian pagi itu salah makan. Nah kalian harus atur banget lah pola makan kalian teman-teman. Jangan lagi makan yang lemak-lemak, jangan lagi makan yang berbahan-bahan pengawet segala macam lah gitu ya. Jadi ini cukuplah seperti ini yang alami-alami, yang sehat-sehat. Nah apakah saya makannya seperti tiap hari? Ya enggak juga teman-teman, karena saya ganti-ganti setiap harinya ya. Besoknya saya mungkin makan sop ayam atau nggak soto, tapi ya tetap tadi semua makanan rumahan dimasak sendiri. Yang alami, yang sehat-sehat itu makanannya semuanya. Sayur-sayuran begini, yang hijau-hijau gini, sikat aja semuanya. Jangan kalian pantang-pantang. Kecuali kalau sayuran putih ya, kayak seperti toge, sawi, kol, itu kan sayuran putih tuh. Nah, sayuran putih itu memang ya kadang-kadang dia membuat makin banyak gas di lambung kita. Nah, itu bisa mungkin kalian hindarin, ataupun kalau memang kalian makan dikit aja nggak apa-apa. Jadi jangan sampai frustasi gara-gara memakan apa ya. Enggak, ini banyak banget yang bisa dimakan, ya. Bosan dengan yang nugget, bosan dengan ayam goreng, ayam bisa dibakar, ayam bisa diungkep, ayam bisa dibikin bumbu kuning, pakai kunyit, pakai rempah-rempah, kan macam-macam, banyak banyak solusinya. Jadi nggak mesti harus kalian beralasan makan apa, akhirnya kalian makan nasi goreng, akhirnya kalian makan yang berlemak-lemak, makan santan, makan nasi padang dan segala macam. Itu kan namanya mencari alasan doang. Sebenarnya ini pun bisa kalian buat, ini pun bisa kalian bikin, ini pun menu yang bisa kalian makan sehat dan mengenyangkan. Jadi kalian nggak ada lagi alasan ya untuk itu ya. Kemudian kalian bisa juga konsumsi namanya rempah rimpang. Nah jam 12 siangnya saya itu makan buah-buahan nyemil, entah itu pisang kepo atau pisang geda. Nah nantilah pas lagi di jam 12 nanti ya, saya akan bahas tentang buah-buahan apa yang saya makan. Jadi untuk saat ini makan pagi saya adalah jam 9 saya makan berat, saya makan nasi dan lauk pauk. Nanti saya akan jelaskan lagi ya di jam 12 nya. Oke? Nah teman-teman, sekarang saya lagi di ruangan lain kantor saya nih ya. Jadi ini sekarang sudah menunjukkan waktu jam 12 siang. Saya jam 12 siang itu ngapain sih?